Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Kisah ini terjadi pada salah seorang warga dan keluarganya. Seorang yang ingin mengubah hidupnya dengan cara pesugihan, namanya Pak Tony. Sedangkan istrinya bernama Bu Ida. Mereka memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama Pak Tony bernama Tony. Dia sedang berkuliah di Yogyakarta. Gadis keduanya sedang duduk di bangku SMA, namanya Tiara. Pak Tony dan Bu Ida juga memiliki seorang balita putri yang baru berusia 4 tahun. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan Pak Tony itu adalah berternak ikan di peternakan Juragan Empang. Sebut saja namanya Bang Erik. Dia sudah bertahun-tahun bekerja bersama Bang Erik, kurang lebih selama 5 tahun sebelum adanya anak bungsu lahir. Karena kehidupannya yang tidak ada peningkatan, sedangkan kebutuhan keluarga bertambah banyak, Pak Tony ingin supaya cepat jadi kaya raya agar tidak disepelekan terus-menerus dengan orang lain. Kang Asep adalah teman Pak Tony yang tidak lain, ia merupakan seorang ahli supranatural. Kebetulan Kang Asep sedang mampir ke rumah Pak Tony. Setelah beberapa tahun tidak pernah bertemu, mereka berbincang-bincang sambil tertawa. Sesekali menikmati secangkir kopi di teras rumah. Ada satu perbincangan yang sangat serius dari keduanya, membuat suasana menjadi hening seketika. Dalam perbincangan ini, Pak Tony sedikit bercerita tentang kehidupannya yang sekarang mulai runyam dan meminta solusi pada Kang Asep. Dan dia juga menceritakan kalau Pak Tony ini ingin melakukan pesugihan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Kang Asep sebagai dukun supranatural mendengar cerita temannya itu, seolah mengajak dan merayu Pak Tony untuk ikut ajakan Kang Asep untuk melakukan pesugihan ayam hitam. Tanpa pikir panjang, Pak Tony langsung menerima ajakan Kang Asep tersebut. Keesokan harinya, Kang Asep mengajak Pak Tony untuk pergi bertapa di sebuah gunung dan melakukan beberapa ritual di sana. Sesampainya di rumah, Pak Tony bergegas mencari seekor ayam hitam di pasar yang sudah diperintahkan sama Kang Asep itu. Setelah mendapatkan ayam hitam tersebut, Pak Tony langsung pergi menuju ke rumah Kang Asep. Seekor ayam hitam tersebut langsung diberikan kepada Kang Asep. Setelah itu, Kang Asep meminta sebuah persyaratan untuk ritual awal pesugihan ini. Dalam ritual ini, Kang Asep meminta seorang balita yang berweton lahir hari Jumat Kliwon. Sambil memikirkan kira-kira siapa balita yang lahir di hari weton itu, tiba-tiba Pak Tony langsung teringat dengan weton itu. Iya, weton itu dimiliki putri bungsunya yang baru berusia 4 tahun. Harinya setelah ritual dan persyaratan yang ada, Pak Tony bergegas pergi. Malam pun tiba, putrinya yang balita itu menangis terus-menerus tanpa henti. Sampai istrinya Pak Tony kewalahan karena beberapa cara sudah dilakukan, tetapi Siska tetap saja menangis. Sedangkan Pak Tony sibuk melakukan ritual di dalam gudang kosong di belakang rumah, yang istrinya sendiri tidak mengetahui tentang hal tersebut dan tidak menghiraukan suara tangisan anaknya seakan teriakan kesakitan. Sementara Kang Asep menjalankan ritual dengan membakar ayam hitam yang tadi pagi dari Pak Tony. Dalam ritual ayam hitam ini, Kang Asep menyebutkan nama serta weton putri bungsunya Pak Tony. Maka sebab itu yang membuat putri Pak Tony menangis terus-menerus karena seluruh badannya seperti dibakar habis-habisan. Keesokan paginya, badan Siska anak Pak Tony tiba-tiba demam tinggi dan menggigil serta kemerah-merahan. Lalu mereka membawa anaknya ke rumah sakit dengan buru-buru. Setelah diperiksa dokter, anehnya Siska tidak menderita sakit, yang membuat Bu Ida terheran-heran dan cemas. Beberapa jam kemudian, Siska mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Suara isak tangis Bu Ida dan Pak Tony yang tak terbendung. Pak Tony mengabari orang rumah
kalau Siska sudah meninggal dunia. Tak lupa juga Pak Tony menghubungi Kang Asep. Siang hari Siska dibawa pulang ke kediamannya. Di sana sudah ada keluarga, Kang Asep, beserta tetangga-tetangganya yang menantikan kedatangan jenazah Ananda Siska. Siska langsung dimandikan, karena nanti sore akan segera dimakamkan. Saat Siska sedang dimandikan, Kang Asep ngobrol sesuatu tentang pemakaman Siska. Kang Asep menyuruh Pak Tony agar pemakaman Siska dilakukan di tanah dekat rumahnya saja. Sebenarnya Siska dimakamkan di tanahmu sendiri biar lebih aman, kata Kang Asep. Tapi aku tidak punya tanah sendiri di dekat rumah Kang, jawab Pak Tony. Ya sudah, gak apa-apa, tapi cari tempat di tengah-tengah makam dan harus tetap dijaga sampai 40 hari, ujar Kang Asep. Setelah sepakat dengan keputusan Kang Asep, lalu Pak Tony memerintahkan beberapa orang untuk menggali tanah untuk pemakaman putrinya. Penggalian tanah lihat letaknya di tengah-tengah tanah makam umum yang kebetulan masih ada yang kosong. Tiba waktunya jenazah Siska akan dimakamkan dan diiringi para pelayat. Di sepanjang perjalanan, salah satu pengiring menaburkan bunga warna-warni. Ditambah isak tangis dari keluarga Siska yang menambah suasana duka di sore itu. Tiba di pemakaman Balita Mungin, suara azan dikumandangkan saat penutup keranda itu dibuka. Terdengar iringan tangis keluarga yang belum sepenuhnya merelakan kepergiannya. Setelah selesai jenazah diletakkan dan iqomah terdengar, papan juga terpasang rapi menutupi mayat Siska. Barulah tanah-tanah galian diurukkan kembali hingga menutup dan membentuk sebuah gundukan perhiasan kayu. Lantunan bait-bait doa mengiringi proses air pemakaman Siska. Ada seorang laki-laki setengah baya dari sudut pemakaman di bawah pohon, memakai pakaian serba hitam, sambil menatap sinis sedikit meringis ke pemakaman Siska. Akhirnya yang ditunggu bertahun-tahun datang juga. Mayat balita weton Jumat Kliwon, ucap seorang laki-laki tersebut dalam hati sambil tersungging di bibirnya. Kang Asep menugaskan 2 orang laki-laki, sebut saja Aji dan Rama, untuk menjaga makam Siska selama 40 hari. Kamu berdua harus benar-benar menjaganya, jangan sampai lengah, soalnya makam Siska pasti sudah diincar banyak orang, ucap Kang Asep kepada keduanya. Mereka langsung menjawab dengan anggukan pelan. Sesampainya di pemakaman, mereka berdua langsung membuat tenda yang beralas terpal berpilar bambu. Sesekali mereka melihat ke arah makam Siska yang masih basah dan bertabur bunga segar di atas gundukan tanah yang membuat mereka merasa lega. Malam mulai dingin, diiringi dengan angin kencang yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, ditemani dengan secangkir kopi hangat dan lampu senter untuk menerangi mereka saat berjaga malam itu. Rama yang memantau sekeliling sendirian, melihat ke sana kemari memastikan tidak ada gangguan apa-apa. Sedangkan si Aji yang sudah terlelap tidur di samping Rama. Suara azan mulai berkumandang. Itu tandanya hari sudah mulai pagi. Mereka berdua bergegas meninggalkan tenda. Matahari mulai muncul dari ufuk timur. Di perjalanan mereka berpapasan dengan penduduk yang bersemangat untuk menjemput rezeki mereka masing-masing. Tak lupa pula memberi sapaan ramah kepada mereka. Terlihat Kang Asep yang sudah duduk di depan teras rumah, menanti kedatangan mereka. Gimana, ada gangguan tidak tadi malam? Tanya Kang Asep. Tidak ada Kang, aman, jawab Rama. Mereka menikmati secangkir kopi sambil berbincang-bincang dan diselingi tawaan, membuat mereka tak sadar sudah siang. Hari berikutnya seperti biasa, Rama dan Aji kembali berjaga di tenda yang berterpal biru. Hawa panas tak biasanya dirasakan mereka berdua, sampai Aji harus mengipasi badannya memakai sarung kotak-kotak miliknya. Hari mulai petang, suasana tiba-tiba mendung, langit berselimut awan hitam tebal
yang seakan air hujan mau jatuh. Beberapa menit kemudian, hujan deras datang, petir yang mengerikan, lampu mati. Orang-orang berada di dalam rumah yang membuat kampung tersebut seperti kampung mati, karena tak ada kehidupan pada malam itu. Sedangkan Aji dan Rama masih bertahan di tenda berselimutan sarung. Hujan mulai reda. Aji memberitahu Rama kalau dia melihat seperti bayangan hitam dari pojok makam. Itu, ada bayangan hitam, kata Aji sambil menunjuk ke arah pojok makam. Mana? Jangan berbohong kamu. Sebelah mana? Jawab Rama penasaran. Karena penasaran dan takut terjadi apa-apa pada makam Siska, Rama mengajak Aji untuk memastikan makam Siska masih aman. Mereka buru-buru dan tak sengaja menginjak gundukan-gundukan makam, tapi mereka tak menghiraukan itu. Tetapi di perjalanan menuju makam Siska, mereka sudah dihadang bermacam-macam hantu yang jumlahnya sangat banyak, seperti pocong berwajah hitam menghadang mereka dari depan, dan mereka dikelilingi sosok-sosok lain yang menyeramkan, membuat mereka kaku berdiri dan keringat bercucuran. Rama yang katanya pemberani, nyalinya mulai ciut. Sedangkan sosok misterius itu sudah membongkar makam Siska dan sudah melakukan ritual untuk ilmu hitamnya. Dia mengambil tali pocong Siska dan meninggalkan makamnya begitu saja. Paginya Kang Asep sangat marah dan geram karena kejadian ini. Melihat makam Siska yang berantakan dan jasad Siska menjadi busuk, sehingga banyak orang yang berdatangan untuk melihat. Kang Asep menyuruh orang untuk menutup kembali makamnya. Sebelumnya Kang Asep melihat keduanya jatuh pingsan tak berdaya dan meminta bantuan sekitar untuk membawa Rama dan Aji ke rumah Kang Asep. Lalu Kang Asep mengabari kejadian itu kepada Pak Tony, karena dia telah gagal menjaga makam anaknya yang akan membuat ritual awal pesugihannya gagal. Tetapi Pak Tony tetap ngotot, pokoknya harus tetap berjalan karena ambisiusnya yang ingin kaya. Kang Asep pun memberi cara lain kepada Pak Tony untuk bersedia menumbalkan salah satu keluarganya lagi. Bu Ida yang selalu marah-marah kepada Pak Tony karena selalu kurang dalam memberi uang, membuat mereka selalu bertengkar setiap hari, hingga Bu Ida minta berpisah. Tak kuat dengan istrinya yang selalu marah-marah, akhirnya dia memutuskan untuk menumbalkan istrinya. Kamu sudah yakin istrimu yang mau dijadikan tumbal? Tanya Kang Asep. Yakin Kang, aku sudah muak dengan istriku, jawab Pak Tony. Kang Asep langsung memulai membakar ayam hitam yang sudah dibawa Pak Tony dengan mulut berkomat kamit. Serbuk bekas bakaran ayam hitam tersebut diberikan pada Pak Tony dan disuruh menaruh serbuk itu di dalam air putih, lalu diberikan ke istrinya. Pukul 2 dini hari, Pak Tony baru sampai di rumah dengan membawa serbuk dari Kang Asep. Ternyata istrinya belum tidur menunggu Pak Tony pulang. Dari mana kok baru pulang? Tanya Bu Ida. Sudah diam, bukan urusanmu, jawab Pak Tony kasar dan meninggalkan istrinya ke dapur. Istrinya pergi ke kamar, sedangkan Pak Tony sibuk menaruh serbuk ke dalam galon air putih. Keesokan harinya Pak Tony berharap istrinya segera meminum air dari galon, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Malah kedua anaknya Tony dan Tiara yang sudah meminum air putih yang sudah diberi serbuk itu. Wah, celaka ini, kata Pak Tony dalam hati. Setelah kedua anaknya meminum air putih tersebut, belum ada reaksi apa-apa. Keduanya berpamitan untuk berangkat sekolah. Tony berangkat kuliah dengan menggunakan motor. Namun di perjalanan ada kejadian aneh. Tiba-tiba mengalami kecelakaan. Padahal jalanan masih sepi karena masih pagi sekali dan belum banyak kendaraan yang lewat, paling beberapa saja. Jatuhnya pun aneh.
Tony seperti orang tak sadar mengendarai motor. Dia melihat seperti jalanan, padahal itu sebuah toko yang ditabrak. Motornya ringsek dan kepalanya yang berlumur darah. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa Tony sudah tidak tertolong. Setelah dibawa ke rumah, Tony langsung disucikan untuk segera dimakamkan. Ibunya sangat terpukul karena baru beberapa bulan ditinggal anak bungsunya. Sekarang harus kehilangan anak pertamanya. Sedangkan Tiara, dia mendadak sakit tenggorokannya. Sakitnya tidak wajar, mulutnya sering berbusa terus-menerus, dan sekarang tidak bisa berbicara selayaknya orang bisu. Setelah sakit-sakitan selama 2 minggu, Tiara akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Namun jasadnya Tiara saat dimandikan berbau busuk yang sangat menyengat, disertai dengan lidah yang menjulur kaku ke depan, membuat para pelayat penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga ini. Setelah selesai proses mensucikan jenazah, langsung dimakamkan jenazahnya Tiara. Sekarang hanya tinggal berdua di rumah setelah meninggalnya kedua anaknya. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang untuk menumbalkan istrinya, karena istrinya sedang terpukul dengan kepergian ketiga anaknya. Pak Tony berpura-pura menenangkan istrinya dengan membawakan air putih yang sudah dicampur serbuk hitam dari Kang Asep. "Ini Bu, minum dulu biar sedikit tenang," ucap Pak Tony sambil menyodorkan gelas ke istrinya. "Iya, makasih Pak," jawab Bu Ida. Selang waktu beberapa jam, tiba-tiba Bu Ida berteriak kesakitan sambil memanggil Pak Tony. Pak Tony pun datang dan melihat istrinya yang terkapar tak berdaya di kasur, dengan perut membesar seperti orang yang sedang hamil. Perutnya sangat kencang, seakan-akan mau meledak. Pak Tony bukannya prihatin dan khawatir, tetapi malah meringis kejam serta bibir yang tersungging. Bukannya menolong istrinya, Pak Tony malah meninggalkan istrinya yang kesakitan. Tak terdengar suara istrinya berteriak lagi. Pak Tony penasaran apa yang terjadi pada istrinya. Setelah melihat ternyata istrinya terjatuh dari atas kasur dan terkapar di lantai, dan perutnya sudah pecah penuh dengan cacing. Setelah dicek Pak Tony, ternyata istrinya sudah tidak bernyawa lagi. "Akhirnya aku berhasil menumbalkan istriku. Sebentar lagi aku akan kaya," ucap Pak Tony lega sambil tertawa. Pak Tony langsung merencanakan pemakaman istrinya. Beberapa bulan telah berlalu. Pak Tony sekarang hidup sendirian dengan bergelimang harta, membuat hidupnya kaya raya, dan memiliki beberapa usaha di mana-mana. Tak lupa dengan Kang Asep yang membuat hidupnya berkecukupan. Pak Tony selalu memberi sebagian uangnya untuk Kang Asep. Tak pernah puas dengan harta yang dimilikinya, Pak Tony punya niat untuk melakukan pesugihan lagi dengan Kang Asep. Kali ini pesugihannya dengan pesugihan pocong. Seperti biasa, kata Kang Asep sebelum melakukan ritual tersebut, ada syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya untuk pesugihan pocong ini adalah harus mengambil kapas yang ada di hidung jenazah yang baru dikubur. Tapi pesugihan ini ada syaratnya. Syaratnya kamu ambil kapas di hidung mayat, kata Kang Asep. Pak Tony pun menyanggupi syarat tersebut. Di kampungnya ada gadis yang baru saja meninggal, dan ini kesempatan Pak Tony untuk mengambil kapas di hidung jenazah gadis itu. Pak Tony memantau dari kejauhan letak pemakaman gadis itu untuk melakukan aksinya nanti malam. Malam pun tiba. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Tony pergi ke makam. Sambil melihat ke sana kemari, memastikan keadaan aman. Setelah aman, Pak Tony langsung membongkar kuburan yang masih basah dan bertaburan bunga-bunga yang masih segar. Setelah membongkar makamnya, tak lama Pak Tony langsung mengambil kapas di hidung jenazah gadis tersebut tanpa mengubur tanahnya kembali.
Pak Tony bergegas pergi. Karena Pak Tony mendengar ada suara beberapa orang ronda malam dari kejauhan yang akan melewati makam. Karena panik, Pak Tony langsung buru-buru lari sebelum ada orang yang melihat keberadaan Pak Tony di dalam makam dan melewati beberapa gundukan makam yang terinjak-injak kaki Pak Tony, membuatnya tak menghiraukan itu. Setelah berhasil keluar dari makam, Pak Tony lari sangat cepat, membuat nafasnya ngos-ngosan seperti dikejar-kejar hantu. Dan memang ternyata ada sosok kuntilanak yang mengikuti Pak Tony dari belakang sambil tertawa. Pak Tony langsung menengok ke arah belakang hingga terkejut telah melihat kuntilanak yang sedang mengikutinya. Langkah lari pun dipercepat, namun saking ketakutannya tanpa disadari ada lubang jalanan di depan yang membuat Pak Tony terjatuh dan pingsan. Keesokan harinya, ada warga yang melewati jalan tersebut melihat Pak Tony yang terbaring di jalanan. Warga tersebut menghampirinya, dan ternyata warga tersebut tetangganya Pak Tony. Setelah itu, warga langsung membawa Pak Tony ke rumahnya. Sampai di rumah, warga tersebut berusaha membangunkan Pak Tony. Tetapi Pak Tony tidak kunjung bangun. Setelah dicek denyut nadi Pak Tony ternyata sudah berhenti, alias Pak Tony ternyata sudah meninggal dunia. Warga tersebut langsung lapor Pak RT serta tetangganya yang lainnya dan menyiarkan kematian Pak Tony. Tetapi setelah ditinggal beberapa menit saja, jenazah Pak Tony tiba-tiba berbau busuk dan kakinya Pak Tony tiba-tiba membengkak lebam kemarahan dan bentuknya bengkok seperti dipatahkan. Padahal pas tadi warga menemukan Pak Tony di jalan, Pak Tony tidak ada luka sedikit pun. Tapi anehnya setelah ditinggal sebentar, berubah jadi seperti itu. Pak RT dan tetangga lainnya pun merasa heran dengan kematiannya yang tiba-tiba. Mereka juga menyangkut pautkan kematiannya dengan pesugihan Pak Tony. Ternyata mereka sudah tahu jika Pak Tony melakukan pesugihan. Karena sebelumnya Pak Tony hanya orang yang sederhana, namun tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan mereka yakin keluarganya lah yang sudah dijadikan tumbal. Tanpa lama-lama, jenazah Pak Tony langsung dimakamkan. Setelah pemakaman Pak Tony, tiba-tiba hujan petir datang. Pelayat pun langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing. Setahun berlalu, tak mendengar lagi tentang keberadaan Kang Asep. Rumah Pak Tony yang dulu sekarang juga menjadi angker karena sudah tak berpenghuni. Semua penduduk kampung tersebut tidak berani melewati depan rumah Pak Tony yang angker itu sendirian malam-malam. Karena pasti yang lewat sendirian di situ akan melihat penampakan di rumahnya. Semua ini terjadi karena ingin menjadi kaya raya. Segala cara pun dilakukan, namun harus mengorbankan nyawa keluarganya sendiri. Hingga diri sendiri menjadi korban juga. Bukan kebahagiaan yang didapat, malah kesepian dan penderitaan yang ia alami. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, bahwa hidup harus bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kalau ingin nasibnya berubah, bekerja keraslah dan disertai dengan doa. Jangan melakukan hal-hal musyrik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki orang berbeda-beda dan sudah diatur Sang Pencipta.